seragam secara sinodal itu diambil dalam Kolose pasal 4 ayat 2 hingga pada ayatnya yang ke-5. Kolose pasal 4 ayat 2 hingga ayat 5. Saya akan baca firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama mendengar. Kita simak firman Tuhan yang berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar firman Tuhan. Kita mau memelihara dalam kehidupan setiap hari. Ya, masih dalam suasana kita merayakan ya Paskah. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Kalau kita gunakan yel-yel, kalau saya ucapkan selamat Paskah saudara-saudara, beritakanlah kebangkitannya. Coba. Selamat Paskah saudara-saudara. Iya, itu. Jadi berita kebangkitan Yesus itu luar biasa terjadi dalam kehidupan nabi manapun. Belum ada yang seperti Yesus ya. Karena itu kita mensyukuri nikmat yang Ia berikan. Berita Paskah ya, Yesus Kristus hidup. Ini menjadi satu sarana memberitakan bagaimana shalom, itu damai, sejahtera Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus Kristus yang pasti kita selalu mau beritakan kepada siapa saja dalam kehidupan kita. Karena itu perlu penguasaan bagaimana kita bisa memahami, bisa mengerti secara utuh kesaksian dalam Alkitab. Nah, itu. Bagaimana dia bisa bersaksi tentang kebangkitan Yesus kalau dia tidak menguasai inti berita daripada Paskah Yesus Kristus. Karena itu pada waktu perjamuan kudus saya sudah beri pemahaman apa beda Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen. Moga-moga itu sudah di kepala, tidak di luar kepala. Saya tidak akan ulas di sini, nanti lebay. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita perhatikan dalam perikop kita pada saat ini. Rasul Paulus dia bagaimana dalam hidup ini dia punya pengetahuan, memang dia punya kepandaian yang luar biasa. Meskipun dalam kehidupannya sebenarnya di sini Rasul Paulus dia memang sangat cerdas, sangat cakap dalam filsafat agama sekalipun atau filosofi agama, tetapi dia tidak mau bersombong diri dalam kehidupan, dalam pelayanan. Rasul Paulus dia pasti memohon selalu petunjuk dari Tuhan supaya ia bisa atau dimampukan untuk melakukan apa yang ia dapat kerjakan. Bagaimana dia memohon? Ya lewat doa. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Karena Paulus sendiri memiliki keyakinan yang
pasti tidak hanya kata-kata keyakinannya, tapi keyakinan yang sangat mendalam bahwa lewat doa ia mampu membuat satu relasi yang benar dengan Kristus, dan juga dalam kaitan ini ia menyampaikan kabar baik, berita selamat, berita sukacita, evangelion. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan mengunjungi keluarga di sini pada kesempatan ini. Semangat ini hendaknya kita miliki, apalagi dalam kehidupan sebagai pejabat-pejabat gereja, apalagi masih baru kan. Dan nanti dibilang nanti panas-panas apa itu, kertas lama-lama mulai, nah itu. Tapi saya ingatkan itu supaya jangan panas-panas lalu lama-lama jadi dingin, tapi harus tetap terus ya, semangat yang dihidupkan kita lihat di sini oleh para tokoh gereja, termasuk di dalamnya Martin Luther. Ada di sini nama Martin Luther, tapi Martin Luther pelaku sejarah di sini ya, sejarah gereja. Dia menyampaikan satu penekanan tentang berdoa. Ya, Luther dia sampaikan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Itu biasa sudah kita ucapkan. Sudahkah itu kita lakukan? Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Jangan lebih dulu HP kita cari. So jam berapa ini? Itu di era disrupsi ini kita jangan sampai jadikan ilah itu ya. Berdoa, doa adalah nafas. Kalau kita tidak berdoa berarti kita sudah tidak punya nafas, bisa dikatakan somati, mayat-mayat hidup, boleh dikatakan seperti itu, kasar sudah itu. Nah, dari ungkapan yang ada, mari kita berefleksi bahwa doa bagi orang Kristen bukan satu choice, bukan pilihan. Nah, doa juga bukan sebagai jalan alternatif atau sebagai kalau orang baroko kan biasa menjadi candu begitu ya, ada yang tapi tidak kecanduan ya, ada yang kecanduan seperti itu. Nah, jangan juga menunjuk ya, jangan juga menunjuk. Nah itu doa seperti itu bukan sebagai candu, bukan sebagai penenang yang bersifat sementara, tapi ingatlah doa itu adalah nafas orang percaya, doa itu kehidupan itu sendiri ya. Ini kalau doa itu adalah kehidupan itu sendiri, maka pertanyaan buat kita, doa seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini? Fortorang, persekutuan keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita melihat eksegese ketika Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose supaya mereka itu mampu menguasai diri. Bukan cuma di Kolose ya, kita juga sudah membaca dan terus mendengar, berarti tertuju juga fortorang yang ada saat ini. Mampu menguasai diri, memiliki hikmat, kemudian mengambil sikap di mana dalam kehidupan ini ia berada. Atau dengan bahasa lain ya, bahasa-bahasa yang bisa dengan mudah dipahami, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat penebus dosanya, yang sudah bangkit memberi hidup kemenangan, ia yang berkemenangan dalam hidup ini harus mempunyai hikmat, karena aktivitas kehidupan orang zaman sekarang ini adalah jahat. Nah itu banyak kejahatan yang terjadi ya. Perhatikan itu ya. Tidak hanya orang menyebut diri ateis atau tidak percaya Tuhan, orang yang mengaku percaya Tuhan atau orang mengaku sebagai apapun dia, apalagi menyebut diri yang saleh yang apa, hati-hati itu, warning. Karena situasi kondisi yang ada itu sekarang ini luar biasa.
jahat. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Jangan nanti ada yang berkata, kenapa pendeta Sahrul bilang begitu? Nah, itulah situasi yang ada waktu present, waktu sekarang ini, ya. Kalau orang percaya tidak punya hikmat, maka itu akan dalam hidup ini menjadikan kita terperangkap dalam kuasa kegelapan yang menyesatkan, bisa tersesat, bisa sesat dan disesatkan. Karena itu, mari kita selalu tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Itu penting, ya. Persekutuan yang ada di kolom 2, mengunjungi keluarga di sini yang dikasih oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Rasul Paulus dia ingin memberikan nasihat-nasihatnya supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya sikap hidup yang adil, hidup yang jujur, terus senantiasa berdoa, mengucap syukur. Itu dalam hidup ini juga jangan lupa kita juga berdoa kepada orang lain, jangan untuk diri kita sendiri. Karena itu selalu ada doa syafaat. Tapi biasanya kalau terlalu panjang orang sumut tumidor, ya ta? Apalagi kalau di doa syafaat di gereja panjang sekali. Ada orang sumenggorok. Oh ya. Saya perhatikan biasa, karena saya tidak selalu di depan. Biasa saya pendeta di depan Jo. Saya suka di belakang juga. Bagaimana menikmati suasana di belakang atau di tengah atau di depan ada gitu. Seperti itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Paulus mengajarkan supaya dalam kehidupan kita memiliki ini sikap adil, jujur. Bagaimana kita senantiasa berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan juga dengan hikmat yang Tuhan berikan itu kita kendalikan diri kita. Kata-kata kita itu hendaknya jangan hambar, kosong. Nah, itu. Terkadang kan kita berkata, ya kalau bagus sedunya apa-apa toh, tapi sesedikit hambar, tidak mencerminkan kehidupan yang beriman kepada Yesus Kristus. Mari dalam hidup ini, ketika firman Tuhan disampaikan, kita seharusnya memiliki perkataan, memiliki sikap dalam kehidupan ini sebagai orang yang beriman kepadanya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Sehingga dikatakan, hendaklah perkataan kita itu penuh dengan kasih. Iya, maksudnya supaya perkataan yang penuh dengan bagaimana kita ramah kepada orang, tidak membuat orang tidak respect lagi. Biasanya orang kalau kata-katanya selalu begitu, orang jadi tidak respect. Nah, begitu ada kan? Saya tidak perlu kasih contoh si A atau si B, itu rahasia dari kita jumpai dalam kehidupan. Betul? Tunjukkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya, beriman kepadanya, memiliki keramahan, memiliki kasih, selalu mengedepankan pertimbangan yang benar, selalu mengedepankan pertimbangan yang matang, sehingga orang lain yang mendengarnya, orang lain yang membacanya dibangun, dikuatkan, dihibur, juga dimotivasi ke arah yang lebih baik, bahkan benar. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah supaya kata-kata kita itu adalah kata-kata yang selalu bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, jangan takut dibilang pendeta datang. Ya memang harus begitu. Tidak mesti pendeta Sahrul yang berkata-kata seperti ini. Semua kita yang ada menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini bukan berarti kita ya sok pintar ya, jangan yang sok pintar ya, sok menggurui. Tetapi hendaklah dalam kehidupan kita kata-kata kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan. Mau kita
hidup ini memberikan norma-norma, bukan norma nama orang ya, nilai-nilai ya, itu karena ada nama orang norma, kaidah, kesaksian dan nasihat yang dalam hal ini menjadikan orang lain itu dia bisa mendengar. Ketika dia mendengar, dia diberkati, bukan menjadi batu sandungan. Itu. Bapak Ibu saudara keluarga yang sangat dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini mari kita senantiasa hidup dalam hidup ini. Selalu saya mau katakan juga bahwa jadilah surat Kristus yang bisa dibaca oleh siapapun yang ada. Kalau dia lihat kita ini orang Kristen seperti ini, dia tidak jahat, makan nasi jahat tapi tidak jahat, itu tak nasi jahe sebenarnya, cuma dibilang nasi jahat ya kan? Karena itu dalam hidup ini kita selalu hidup dalam pengertian hidup mau menunjukkan pola hidup yang benar, pola hidup dalam kehidupan yang dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus, dalam sikap dan juga perilaku kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kemenangan, diberi kemenangan oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang sudah menang. Dia menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Yel-yel. Selamat Paskah. Saya ulangi, beritakanlah kebangkitannya. Selamat Paskah. Beritakanlah keselamatan. Ya, beritakan kebangkitan Kristus ya, dimanapun kemanapun kita pergi dan ada. Amin. 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 Terpujilah nama Tuhan. Baik, mari kita respon dengan satu syair lagu